Gue mau minta sama kalian cerdas. Jangan seolah-olah kalian tuh pinter. Kalau memang kalian benar-benar pure 100% mengetahui proses ritual dan cara-caranya untuk mengundang sosok yang menurut kalian tahu, ayolah ajak gua tunggu. Kita ritual bareng-bareng. Serius. Lu mau panggil yang namanya katanya Lucifer kah, Asmodai kah, siapapun. Halo guys, balik lagi di Zona Podcast. Kali ini gue podcast lagi bersama Bang Alek Kowat karena menurut gue sih banyak banget komentar-komentar yang kayak so tahu gitu soal satanik dan gue pengen bertanya-tanya sama Bang Alek apa sih tanggapannya seorang Alek Kowat soal komentar-komentar yang ada di video sebelumnya teman-teman. Jadi Bang Alek gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah Nobi. Sehat gue. Jadi gimana Nob? Jadi yang gue tanya itu tanggapan lu seperti apa sih Bang ya? Gue liat tuh banyak banget komentar yang pedes dah ya. Terus banyak banget yang dislike video-video soal satanik gitu ya. Menurut Ya, Bang Ale tanggapannya seperti apa sih? tanggapan gue sih sebenarnya gimana ya? Lebih lebih gimana ya? Lebih konyol aja. Mereka komentar seolah-olah dia itu lebih tahu, lebih paham, lebih Oke. benar-benar detail mengetahui soal satanik gitu kan. Mungkin mereka-mereka ini bisa berkomentar begitu setelah nonton podcastnya Abang Mongol yang trending di podcastnya Om Deddy gitu kan. Mungkin itu Nob. Jadi dia seolah-olah mendengar cerita yang di speak up sama Abang Mongol, jadi dia salurkan ke komentar gua Oke. gitu. Kalau gua sih terserah dia mau komentar apa, intinya kalau memang kalian pengen nyobain apa yang gua mainin yang menurut dia kan banyak gua baca nih katanya nggak jelas gitu kan, nggak masuk akal sampai ada yang kata-kata eh, gimana ya, gue sih bukannya baper cuma lucu aja, lebih konyol dia bisa berkomentar begitu. Lebih baik begini deh, gue saranin sama kalian yang apa namanya, yang paling tahu gitu ya, gue tunggu lu buat ngajak ritual satanik bareng gue menurut pengetahuan lu. Katanya dia kan ritual satanik nggak begitu, terus cara pemanggilannya nggak begitu, harus ada media-media pendukung seperti itu, kayak gitu Nop. Jadi gue pengen tahu nih, kira-kira menurut lu kayak gimana ritual yang benar, eh, cara yang harus gue lakukan agar kita bisa memanggil sosok eh, dari ritual satanik tersebut. Jadi gini, konsepnya gini ya. Gue di situ kalian bisa nonton video gue kalau sampai habis gitu kan. Gue Ya. menjelaskan sebelum gue mulai itu, gue di sini menjelaskan gimana kalau gue melakukan ritual satanik ini. Gue melakukan pembuktian ke kalian. Kira-kira apa dampak yang bakal gue rasakan. Bukannya gue secara real itu ritual satanik itu kan bukan 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 maksudnya terlalu bersetujuan sama itu karena kan konsepnya aja gitu kan, Iya. bintang terus sigilnya gambar bintang begitu kan, lingkaran terus lilin-lilin itu. Gini nih, demonik itu caranya berbeda-beda, ritualnya itu berbeda-beda. Yang kalian lihat misalkan ada kalau yang kalian tonton dari podcastnya Abang Mongol, ritual itu ada gini, satu ritual yang namanya apa ya, bentar-bentar gue ingat-ingat dulu. Soal Nobi gini Bang ya, setiap Hmm, negara pasti berbeda berbeda, caranya. berbeda cara. Soalnya Nobi sempat melihat video-video negara Inggris seperti apa ritualnya, terus Iya, Kolombia seperti apa, Indonesia seperti apa. Nah, nggak mungkin sama gitu kan, setiap negara pasti berbeda bahasa kan. benar. Nah, Jadi gitu no, nggak cara semuanya, nggak cara ini kayak lu misalkan lu dengerin Abang Mongol nih, kita kan di podcastnya Om Deddy, dia menjelaskan ada ritual yang namanya eh, macam-macam sih, ada ritual party party apa lah gitu ya, iya. menggunakan eh, katanya darah Hmm. atau janin yang gitulah pokoknya. Gue takutnya gimana gimana gitu kan, gue nggak terlalu paham, takut gue salah ngomong. Kalian makin
so tahu. Dan intinya sih gitu aja no poinnya ya. Gue minta Poinnya. sama siapapun yang komentar di situ, ayo sama gua kita ritual sebelah-sebelahan. Kita tantang gitu ya Gua intinya. tantang intinya. Iya. Yang sok-sok kayak paham gitu ya. Ya. Heeh. Dan ini gua bertanya lagi nih, kira-kira dari podcast itu ada dampak efeknya gak ke channel lu bang yang ritual itu? Dari komentar ke gua terus ke komentar ke channel lu bang video yang ritual. Dampaknya ada. Ada. Video gua naik juga view-nya ditonton gitu kan. Dan mungkin mereka ini gua rasa nontonnya nggak sampai habis no. Bisa jadi sih. Bisa jadi nggak nyampe habis. Cuma dia nonton sepotong cuplikan kecil yang ada di video lu buat sebagai bukti gitu kan. Bukti ya. Di situ gua hanya membuktikan menurut dari spiritualis ini yang ngajak gua main ritual itu, Kang Atmo namanya. Kang Asmo itu dari channel mana itu? Kisah Dunia Lain. Kisah Dunia Lain. Jadi teman-teman kalian bisa mampir ke channelnya Kisah Dunia Lain atau kalian bisa bertanya-tanya di kolom komentar soal satanisme ya. Ya, gue nggak begitu mengetahui banget ya, karena gini loh, gue bukannya sombong, bukannya apa ya, kalian boleh tahu, kalian bisa cari video gue atau Instagram gue yang baju gue itu logonya satanik. Jadi gue bikin baju itu sebelum Abang Mongol speak up di kontennya Deddy Kobuser tuh. Dan pemikiran gue gini, setelah Abang Mongol speak up soal satanik, di situ gue kaget Nok. Iya. Dan gue kan memang gabung di grup WhatsApp bareng sama Bang Mongol sama yang lainnya. Ada berlima lah kita di dalam grup itu. Dan sebelumnya Nok, lu upload video ini, sebelum lu up yang kata video sebelumnya itu, yang podcast sama gue yang soal satanik. Iya. Itu sebelumnya gue udah izin dulu sama Bang Mongol. Sebelumnya ya. Sebelumnya gue udah izin. Kalian nanti bisa ini aja. Tapi nomornya di rahasiakan gitu ya. Pokoknya gitu. Jangan sampai kelihatan nomornya. Sebelumnya gue izin kok sama Bang Mongol buat kayak gini, abang minjem foto sama nama untuk jadiin judul dan thumbnail fotonya Abang Mongol. Oh yaudah boleh, silakan, asal jangan digunakan untuk bokep, dia bilang gitu. Anjir bokep cuy Bang Mongol. Mantap Bang Mongol. Dan ini bang ya banyak banget komentar yang gua amati itu kok nggak ada Bang Mongol. Bang Mongol kok nggak ngikut. Nah itu tanggapan lu apa nih kira-kira tuh bang? Itu namanya penarikan audiens. Gimana caranya agar penonton itu tertarik? Mindset yang gue dapet itu gini Nop, kita membahas soal satanik dan video ritual gue yang soal satanik itu. Gue nggak tahu lah menurut kalian ini yang benar-benar semua lah nilainya gitu kan, yang menilai video gue soal ritual itu. Gini Nop, apa tadi gimana? Yang banyak komentar tuh kok nanya Bang Mongolnya, nanya Bang Mongol. Itulah. Itu namanya penarikan audiens. Gimana caranya penonton itu tertarik. Belakangan ini video soal speak up satanik atau judul-judul pemuja setan, satanik, penyembah setan, rumah sakral gitu-gitu. Pokoknya yang berbau-bau satanik ini lagi naik. Nah itulah pikiran gue memindsetkan thumbnailnya seperti itu. Dan gue memang udah dapat izin untuk pakai foto, nama, dan tag channel di YouTube-nya Nobi, Zona Seram TV. Gitu. Nah, jadi seperti itu tanggapannya Bang Ale dan ini ada pertanyaan lagi Bang ya. Tapi tar dulu. Sebelum kemarin pas syuting di Bogor sama Bang Mongol, gue kan nemenin kakak gue Nop, Kak Caca. Nah, gue sebelumnya ngobrol juga sama tim dari Abang Mongol. Tapi Ale nggak apa-apa nih, Bang. Soalnya banyak yang nanyain Abang Mongolnya mana, dimin aja Nyong. Dia bilang begitu. Oh jadi Bang Mongol tuh sempat respon gitu ya. Oh Bang, jadi Bang Ale sempat menanyakan nih Bang banyak yang komentar seperti ini ya, terus ditanggap sama Bang Mongol itu. Kalau itu udah cuekin aja. Gue melalui apa namanya dari timnya juga, karena timnya sebagian ada yang membahas soal investigasi dunia kegelapan satanik demonik kayak gitu-gitulah. Nah dia bilang udah dimin aja Nyong, biasalah orang kayak gitu so tahu.
dia bilang gitu. Cuma kalau Abang Mongol belum nanggepin sepenuhnya karena dia sibuk syuting. Dan gue nggak mungkin dong dia lagi syuting ataupun dia selesai syuting lagi break gitu kan, masa gue panggil, Iya. nggak mungkin gue ini siapa men, Iya. ya kan. Jadi intinya gitu aja poinnya lah ya, mereka ini mengetahui satanik itu cuma otodidak Nob. Otodidak ya. Setelah podcastnya Om Deddy naik, dia dengerin tuh. Memang kalau Abang Mongol bercerita itu kita terbawa suasana, gue memang terbawa suasana, nyaman, nontonnya asik, seru gitu kan. Dan dia ngomong apapun kita nangkep, Iya. kita nangkep, bisa menyimak apa yang diomongin sama dia, bisa memahami. Mungkin dari situlah mereka pada bisa berkomentar itu dan bisa menjelaskan di kolom komentar Zona Seram TV setelah melihat podcast yang Nobi naikin gitu. Dan satu lagi gini, gue mau minta sama kalian cerdas, jangan seolah-olah kalian tuh pinter. Kalau memang kalian benar-benar pure 100% mengetahui proses ritual dan cara-caranya untuk mengundang sosok yang menurut kalian tahu, ayolah ajak gua tunggu, kita ritual bareng-bareng. Serius, lu mau panggil yang namanya katanya Lucifer kah, Asmodai kah, siapapun ya, biar lu tahu. Gua kemarin itu ritual itu sosok yang dipanggil itu Asmodai, bukan Lucifer. Lucifer itu gini ya, kecuali kita ini anggota satanik, kita menyerahkan seluruh jiwa kita untuk sosok yang berpengaruh di dunia satanik. Contohnya kayak Lucifer Ya. kayak gitu kan. Terus Baphomet ya. Ya Baphomet. Ya Baphomet ya. Macam-macam, sebenarnya satanik itu macam-macam. Ada beberapa golongan, ada beberapa tingkatan. Coba kalian nonton deh di podcastnya Abang Mongol, gue takutnya salah-salah ngomong lagi. Mereka yang paling pinter ini dan paling smart people, dia bisa ngejudge konten lu lagi Nob. Itu yang gue takutin. Mendingan kalian tontonin aja lah podcast Abang Mongol. Dan gue nggak membenarkan bahwa gue ritual itu 100% ritual satanik. Hanya sigilnya aja yang bentuknya model satanik. Kalian boleh tahu ya, baju gue ini sebelum gue tahu Abang Mongol jenderalnya satanik di Asia, gue udah bikin baju satanik duluan. Dan gue sempet ngobrol nih, cari masukan sama yang lainnya. Dan di situ pun ada Abang Mongol juga. Dan ada beberapa orang yang ngasih masukan ke gue, jangan sampai Ale masuk ke ranah satanis. Boleh memakai konsep atau mencari tahu, tapi jangan sampai mendalami. Apalagi Ale terjun ke dunia satanik, itu jangan. Dia bilang gitu Nob. Buat teman-teman, jadi jangan kalian memperdalami karena bahaya ya. Bisa imbasnya tuh nyawa kalau nggak salah ya Bang ya. Yes. Pokoknya gini lah, seluruh jiwa kita ini dikuasai oleh dunia kegelapan. Gua ada bukunya Nob. Oh ada, itu bukunya Bang. Gua ada bukunya, kalian tunggu bentar, gua ambil bukunya. Nah jadi buat teman-teman yang di rumah nih, Bang Ali udah ngebawa bukunya nih bakalan buku ini gokil juga sih, gue ngeliat nih kacau juga sih ya. Ini kayaknya buku jarang yang ngejual nih, seperti ya Bang ya. Jarang Nob, ini dari market luar. Oh berarti lu belinya di luar negeri gitu. Iya. Dan ini dibeli nama Kak Caca. Nih, bukunya pun udah ada, Satanic Bible. Oh iya, Satanic Bible. Nih, belinya di market luar biar kalian pada tahu nih. Isinya pun bahasa Inggris semua nih, kalau kalian cermatin ini. Oh. Wah, bahasa Inggris semua ya berarti ya. Nah jadi makanya kenapa buku ini jangan dibaca terlalu fokus ya. Jadi setiap bukunya, di setiap tulisan ini ada mantra yang mengajak kalian untuk masuk ke dunia kegelapan. Dan kalian pengen gini ya, Bang Mongol itu kan 3 bulan lalu ya podcastnya gitu kan. Jadi jangan kalian merasa so tahu, komen sok paling pinter gitu. Gue bukannya sombong nih, bukannya sombong Nob. Gue lebih kayak flashback, lebih balik ke
ngomongin masalah belakangan nih. Belakangan Nih, ya. jadi gini ya. Sebelum Abang Mongol, gue bilang tadi, sebelum Abang Mongol podcastnya viral, Viral ya. trending di podcastnya Om Deddy Corbuzier, gue udah bikin baju ini bulan Februari nih, Nyong Ale. Mungkin kawan-kawan gue tahu kalau yang sering ngonten bareng gue, ngajak gue ngonten explore tempat-tempat angker, mungkin tahu. Nobi mungkin tahu nih. Kira-kira di channel lu ada gak nih video lu ketika lu ngevlog pakai baju itu? Kayaknya ada deh bulan berapa gitu. Ada, pokoknya kalian tinggal ke YouTube-nya Ale Kowat, nanti kalian coba kalian cari aja videonya. Ini bukan baru, ini belakangnya ya. Nih, belakangnya udah, nih ya, gue deketin, udah hancur-hancur, retak-retak. Dan jadi kalian berkomentar seolah-olah gini dong. Makanya sebelum berkomentar itu dipikir-pikir dulu. Itu yang makanya bahayanya sosmed itu gitu, Nob. Dia mengetahui secara otodidak, tapi komentarnya itu seakan-akan itu pinter, tau gak lo? Lebih mendalami, mengetahui. Jadi gini, gua itu sebelum Abang Mongol podcastnya trending nih ya di Om Deddy, gua udah menyukai konsep-konsep atau desain-desain satanik. Menyukai ya. Menyukai, bukan Contoh kayak Nobi nih suka musik death metal, Yes. gotik, hanya Yes. sekedar suka dengan karyanya aja gitu ya. Suka dengan musiknya aja. Musiknya aja gitu. Gue lebih suka ke konsep. Konsepnya ya. Iya. Karena gue jujur aja gue warna paling suka tuh warna hitam. Hitam, merah, putih, udah itu aja. Putih tapi gue nggak suka. Kalau putih tuh cuma kayak list-listan begini doang. Ini men. Makanya kalian jangan, ya ilah Tuhan. Kalau gue bicara berlebihan nanti disangkanya gue sombong. Dan gue aja kaget, jujur aja gue aja kaget Nob. Setelah mengetahui kalau Abang Mongol ini Jenderal Asia Satanik. Oh, jadi kaget Jenderal juga. Satanik di Asia. Gue kaget Nob. Ya. Soalnya Asia itu semua negara Asia Tenggara. Yes. Iya. Jadi gue sempet japri Kang Didit. Ya. Ada Kang Didit untuk menanyakan soal, Kang, serius Abang Mongol Jenderal Satanik di Asia? Ya iya Ale. Kaget Ale. Ale sempat megang akun ini udah lama juga. Gue ada sempat bikin Instagram itu soal satanik Nob. Jadi isi aplikasi Tumblr gue juga isinya satanik semua. Itu gue cuma hanya menyukai konsep. Karena gue genrenya kreator horor. Ya. Jadi gue lebih fokus ke situ karena menurut gue ini elegan sih. Elegan ya. Maco banget kalau dilihat. Gitu aja sih paling tanggapan gue buat kalian tuh yang merasa pinter gitu ya. Kayaknya sih gue harus mengundang yang kayak ahli spiritual yang paham juga sih, kayak Kang Atmo. Kayaknya sepertinya kita undang gimana ya Bang? Boleh. Iya, tanggapan Kang Atmo itu ya. Bisa yang meritual yang mengisi ritual kemarin yang di video itu Bang ya. Pokoknya misalnya ini tembus view-nya bagus, terus komentarnya undang Kang Atmo, gue bakalan ngajak Kang Atmo nanti ya. Siap. Sama Bang Ale ya. Soal satanik itu seperti apa, dia kan lebih paham soal ritualnya kan, karena gue lihat kan kayak ada mantra-mantra yang kayak bahasanya beda banget. Bahasa Yunani. Iya, kayak bahasa Ibrani gitu. Ya, Ibrani, benar Ibrani. Bahasa Ibrani. Gue sempat mengamati juga teman-teman di videonya Bang Ale. Bahasanya beda banget gitu. Makanya gitu aja sih Nob. Pesan gue ya, sebelum kalian berkomentar itu dipikir-pikir dulu. Iya, dipikir matang-matang gitu. Yes. Karena gue tahu kalian itu bisa berkomentar seperti itu karena menonton podcast Abang Mongol di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Itu sih, itu doang paling tanggapan gue. Makanya berpikir dulu sebelum berkomentar. Ya. Jadi cukup sekian teman-teman ya podcast gue soal tanggapannya Bang Ale kepada netizen yang yang berkomentar yang kayak tahu soal satanik. Dan kalau lebih paham lagi kalian risetnya di Google deh ya. Ya, kalian ini deh. Kalian stalking aja di Instagram gue, Nyong Ale. Kalau kalian gak percaya, gue bikin baju ini dari bulan Maret. Dan sedangkan Abang Mongol ini podcastnya viral itu trending 3 bulan yang lalu. Coba kalian boleh cek. Gue gak pernah bohong. Dan kalian lihat foto gue bareng sama Kipran Alewo itu bulan Maret. Maret atau April gitu, gue lupa. Iya Maret pokoknya. Kalian cek aja di Instagram gue. Nanti gue bakal taruh di deskripsi teman-teman ya Instagramnya, biar
kalian cari sendiri deh gitu. Ya, sama lu tunjukin aja Nob, nggak apa-apa. Yang gua pakai baju satanik itu bulan apa, Ya, biar kalian paham gitu. Dan gua nggak mau gitu. sombong. Oke, Gitu aja. jadi gitu aja teman-teman ya tanggapannya Bang Ale, biar kalian tuh komentar sebelum komentar kalian pikir-pikir dulu gitu ya. Jangan asal komentar sok-sok tahu gitu soal satanik gitu ya. Ya, Dan misal komentarnya nih gue bakal ngundang yang di video lo Kang Atmo ya namanya Atmo Wijaya ya dari Kang Atmo Wijoyo dari kisah dunia lain. Misalnya ada 100 lebih komentar dan view-nya bagus nih, gue bakalan Iya. mengundang Kang Atmo di podcastnya Zona Podcast Zona Trans TV. Jadi thank you banget teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan kita, kalian like. Misalnya nggak suka ya gini aja, gue mah no problem ya. Iya. Kayak jadi seperti itu aja teman-teman ya. Dan gue sih jadi pengen cari tahu nih Bang, Iya. kayak Jangan Nob. bukannya ini ya maksudnya mencari tahu keberadaannya satanisme kayak bekas rumahnya, gedungnya. Gue pengen mencari, katanya di Jakarta ada nih. Iya, di Jakarta juga ada kok, linknya juga ada. Nanti gue bakalan Komunitasnya. mencari, gue bakalan ekspor kayak bekas gedungnya, rumahnya, bahkan yang satanismenya ini ya. Yes. Ya pokoknya tunggu aja video selanjutnya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyimak ya secara detail, dan buat Brosis Jonas Ram TV yang selalu support dengan cara tonton sampai habis dan men-share. Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa diberkati rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dan gue akhir kata Nobi dan Bang Ale, sampai ketemu di podcast selanjutnya.